Dokter Fahar muncul, wah langsung netizen itu pengen lihat. Nah, Dokter Fahar itu aktif juga di sosial media. Kita lihat nih, TikToknya kayak gimana. Nih. Lucu ya, kasih ilmunya lucu ya. Caranya dengan cara. gitu. Dan saya tahu loh, berarti kalau dia lagi bete, wajahnya lagi jadi otak. Iya benar. Otak tuh nggak mikir, kan di otak. Gak ada adegan pipisnya, nggak ada ya tadi ya? Gak lengkap, informasinya lengkap. Kalaupun ada kan masuk toilet. Juga sih ya. Ditutup pintunya. Kameramen nggak masuk. Dok, ini kan banyak makanan nih persiapan lebaran. Ada nggak sih tips supaya lebaran tuh nggak kalap gitu kan? Kita tuh sebulan penuh berpuasa. Pas itu wah semua. Menunya banyak ya, pilihan menu. Menu pasangan aja yang belum banyak. Astaga. Ada Masuk nggak? lagi. Masuk banget. Maaf ya dok. Gak apa-apa. Apa, sorry? Oh ya, tips supaya kita nggak kalap gitu ya. Dia langsung bingung, tidak konsentrasi. Tips supaya nggak kalap ketika lebaran. Sebenarnya kalau misalnya kita puasa 1 bulan penuh itu, kita bisa sebenarnya mulai biasakan makan itu ketika sahur sama puasa, kita jangan sampai kalap gitu. Jadi dibiasakan dari sahur dari puasa buka. ya, dan balance meal. Jadi balance meal itu bukan cuman kayak banyak kalorinya aja, tapi juga proteinnya dibanyakin, vitamin mineral dibanyakin, sama fibernya juga, seratnya dibanyakin gitu. Aduh nggak mikir gitu deh, kalau lebaran mah orang udah puasa siang-siang biasa lapar, ajar semuanya. Iya, jadi kalau misalnya lebaran tuh sebenarnya memang ya kuncinya cuman mindful aja, kayak kita harus kontrol diri kita jangan sampai terlalu kelabakan atau kebanyakan gitu kan. Tapi kalaupun misalnya ini kayak kejadian yang terjadi setahun sekali gitu, ya pastikan aja makanannya cukup dan kita cek gula darah, misalnya kita cek juga kolesterol kita. Tuh, kalau ngomongin kolesterol kan biasanya santan, rendang pasti Daging. santan, opor pasti santan. Kolesterol nggak ada di sini, adanya di rumah sakit, di lab. Kalau di sini mah nggak ada. Kalau kebanyakan nih kata Aku kolesterolnya 350 dok. Bangga lagi. bangga banget. Makanya aku kalau misalnya lebaran itu udah nggak bisa makan banyak. Nah dok, kan Iya. kalau lebaran itu kita di rumah ada makanan. Terus kemudian kita silaturahim sama saudara-saudara, pasti menyediakan makanan juga. Kan nggak enak kalau kita nggak makan. How to control it? Sebenarnya balik ke kitanya lagi sih Teh Desi, karena kan soalnya misalnya Jangan ngomong teteh dong, bunda. Oh bunda. Kan calon tua ya. Manggil Teh Desi, bunda ini teteh. Rafi, boleh. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita harus tahu dulu nih, kolesterol itu dia kan terdapat di makanan-makanan yang tinggi lemak. Jadi kayak yang bersantan, terus kayak yang digoreng terlalu banyak gitu Minyaknya ya. minyaknya terlalu banyak. Itu kan dia akan jadi lemak jenuh ya. Ya. Terus juga kayak daging-dagingan juga sebenarnya gaji dia ya. proteinnya banyak, tapi kalau sudah terlalu banyak juga dia bakal jadi, dia juga ada mengandung kolesterol, apalagi kayak ayam-ayaman. Di samping itu nggak cuma makanan, biasanya saya nggak akan makan tapi kue-kue. Nah, kayak gini-gini kan. Nastar gimana kan, dengan ya? nastar? Iya. Jadi Seperti mati lampu. Nasar. Oh, nastar gimana nastar? jadi tinggi gula itu juga sama sih sebenarnya, kayak gini kan itu kan mostly ini kalori sama gula doang ya. Iya. Jadi dia nggak ada proteinnya, nggak ada vitaminnya, nggak ada mineral. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Balik lagi ya kita moderate sih makannya. Jadi harus emang benar-benar dijaga. Oh, iya. Dan bagi orang-orang yang di keluarganya punya riwayat diabetes atau misalnya kayak kolesterol, itu kan jadi penyakit kolesterol sama diabetes itu bukan kayak hari ini kita makan, besok langsung sakit, enggak. Tapi Dia berpuluh-puluh tahun, jadi 20 tahun, 30 tahun nanti karena semakin organ kita turun fungsinya, maka dia yang tadi misalnya lemak nempel di pembuluh darah, gula kita juga tinggi, itu yang bisa merusak organ. Aduh. kan. Oh gitu minta nomor telepon takutnya 20 tahun kemudian nggak perlu. kenapa minta telepon? Ngomong aja langsung Bisa kayak begitu. Nih atau enggak ini? Ada pertanyaan dari netizen nih. Nah, pertanyaannya. Ini dia nih. Dok, mending makan 1 porsi ketupat sayur atau nyemil nastar Astagfirullahaladzim. 10 butir. Nah, tuh. Pilih mana? Pilih yang mana? Kalorinya sama itu atau lebih ya dok? Kalau yang satu tinggi lemak, yang satu tinggi gula. Jadi sebenarnya dua-duanya Sama jeleknya sama-sama ya? ada kekurangannya juga gitu ya. Mendingan Kalau dua- misalnya dibilang lebih baik yang mana, ya tergantung selera aja. Asalkan moderate, dan kalau memang misalnya ada riwayat tadi, ya setelah udah semua ini terjadi, coba cek gula darah sama kolesterol. Tapi saya tadi pagi nih, boleh ya sedikit, saya Boleh, tadi pagi boleh. melihat program Islampedianya Trans7. Itu ada salah satu ustadz yang menyatakan bahwa makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Kulu wasrobu
watusrifu. Ternyata agama Islam juga Wala sudah tusrifu. mengajarkan Iya, ini mengajarkan. ya. Jadi tidak boleh berlebihan makan, tidak boleh berlebihan minum. Boleh dinikmati, Allah sudah menciptakan makan-makanan banyak beragam, tapi ya itu tidak berlebihan karena Allah tidak suka yang berlebihan. Itu yang keduanya juga katanya kalau belanja kan biasanya nih mau beli baju ya, nanti pagi sholat ini, siang silaturahim ke sini, bagi ini. Nah itu juga berlebihan dan bahkan boros. Kalau lagi lebaran, belanjalah dengan yang berdiskon. Lebih enak kan? Iya. Karena kan pasti biasanya lebaran, beli 3 dapat 2, itu bagus. Kalau Jadi suami tenang. kalau gantengnya berlebihan gimana? Ya itu mah rezeki ya dok ya, alhamdulillah ya dok. Dinikmati juga ya dok, disyukuri ya dok. Ya banyak kok di sini yang ganteng ya. Makasih. Ya, satu ada nanya pertanyaan lagi lagi? dari netizen nih. Nggak jadi. Udah habis. Habis. Karena tadi dokter ngomong gitu, iklan jadi semakin banyak. Aku mau nanya nggak? Apa? Dok masih sendiri ya? Kayaknya lebih ke emaknya deh ini ya. Emaknya lebih tertarik. Karena emaknya kalau berhasil ngejodohin anaknya, emaknya boleh kawin juga nih. Tujuannya goalsnya itu. Oke, setelah yang satu ini Teh Desi akan nyanyi Tenda Biru. Mudah-mudahan dokter juga mau nyanyi bareng ya. Nanti habis Teh Desi nyanyi Tenda Biru, mudah-mudahan ada janur kuning. Iya, kamu jangan kemana-mana tetap di sini di FYP.